Selamat malam, perkenalkan nama saya Julius Adat Marangga Kusuma dengan NIM 181068 dengan kelas Manajemen Keuangan Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai manajemen foreign exchange exposure atau exposure falas. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di materi sebelumnya bahwa exposure terhadap fluktuatif course foreign exchange atau falas menunjukkan bahwa exposure bersumber dari 3 penyebab utama, yaitu exposure transaksi, di mana exposure transaksi ini merupakan resiko terganggunya aliran kas perusahaan di masa depan akibat fluktuasi kurs foreign exchange atau falas. Kemudian penyebab utama kedua yaitu exposure ekonomi yang didefinisikan sebagai seberapa jauh nilai perusahaan yang diukur dengan nilai sekarang dari harapan kas akan berubah bila kurs falas berubah ke arah yang tidak diharapkan. Yang ketiga ada exposure akuntansi atau translasi yang merupakan seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dan neraca dipengaruhi oleh fluktuasi kurs foreign exchange atau falas. Jadi, dalam konteks ini amat sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menentukan masing-masing exposure foreign exchange ini. Di sini sudah saya buat tabel pembagian masing-masing exposure dengan perbandingan dari faktor penentu derajat exposure. Dapat dilihat bahwa exposure transaksi, faktor penentu derajat exposure-nya adalah segala bentuk penerimaan maupun pembiayaan di masa mendatang pada masing-masing falas. Kemudian potensi derajat pergerakan pada setiap nilai mata uang asing. Kemudian korelasi penggerak mata uang dengan mata uang asing di mana perusahaan terlibat di situ. Kemudian ada exposure ekonomi dengan faktor penentu exposure-nya. Semua faktor penentu exposure transaksi ditambah dampak fluktuasi falas terhadap nilai aliran kas yang didenominasi dalam mata uang negara induk. Yang terakhir ada exposure akuntansi atau translasi dengan faktor penentu derajat exposure-nya adalah derajat aktivitas bisnis yang dilakukan pada masing-masing cabang di luar negeri. Kemudian potensi derajat pergerakan nilai mata uang yang digunakan terhadap mata uang dalam pelaporan keuangan. Kemudian korelasi pergerakan kurs dari mata uang yang digunakan. Itu dia perbandingan exposure foreign exchange atau falas. Dari ketiga ini muncul pertanyaan, kemudian apakah exposure terhadap fluktuasi ini benar-benar perlu dipikirkan atau perlu diantisipasi? Nah, di sini ada keterangan bahwa para pemegang saham lebih menyukai perusahaan yang melakukan lindung nilai atau hedging, maka exposure falas menjadi relevan bagi perusahaan. Strategi ini menutup resiko falas secara selektif, menjadi strategi terbaik di masa yang akan datang. Namun, beberapa pendapat mengatakan exposure foreign exchange atau falas tidak relevan bila didasari pada argumen bahwa yang pertama, menurut teori parsitas daya beli, pergerakan kurs falas berbarengan dengan pergerakan harga atau yang biasa pergerakan harga menuju inflasi. Argumen kedua, dikatakan bahwa para investor pada perusahaan bergerak
secara individu, maka exposure falas tidak relevan. Yang ketiga, dan bila pasar falas menjadi pasar yang efektif, maka lindung nilai atau hedging tidak diperlukan. Di sini ada beberapa keterangan bahwa kondisi di mana lindung nilai atau hedging tidak diperlukan. Biasanya kondisi ini dimanfaatkan oleh importir. Sehingga yang pertama, bagi importir secara implisit ada harapan yang kuat mengenai arah pergerakan kurs menuju pergerakan kerugian yang kecil. Maka kondisi ini tidak dilakukan hedging. Kemudian kondisi kedua, bila berharap mata uang bergerak menuju arah di mana lindung nilai tidak layak dilakukan, maka hedging terhadap utang-utang di masa depan tidak dilakukan. Kondisi yang terakhir adalah bila persyaratan kredit perdagangan komersial adalah cash on delivery, on account credit dan payment by bill ditarik oleh importir, maka kondisi ini tidak dilakukan hedging. Hedging tidak diperlukan, seperti itu. Kemudian setelah dijelaskan perlukah mengantisipasi exposure foreign exchange atau falas, di sini ada relevansi resiko falas. Ada 4 argumen yang dikemukakan oleh 4 bagian. Yang pertama lindung nilai investor, ya, kemudian argumen diversifikasi mata uang, ada argumen diversifikasi pemangku kepentingan, dan ada tanggapan dari multinational company. Saya paparkan satu-satu mengenai argumen resiko falas. Yang pertama ada argumen lindung nilai investor. Salah satu argumen untuk ketidakrelevanan nilai tukar adalah bahwa investor perusahaan multinasional dapat melakukan lindung nilai atau hedging atas resikonya sendiri. Argumen ini mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang lengkap tentang exposure perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar serta kemampuan melindungi exposure individual mereka sendiri. Kemudian ada argumen diversifikasi mata uang. Ini biasanya dilakukan jika multinational company yang saya contohkan di Amerika Serikat, yang berbasis di Amerika Serikat, memiliki diversifikasi yang baik di banyak negara, maka nilai tidak akan terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar karena terkena efek offsetting. Namun akan naif untuk menganggap bahwa efek nilai tukar akan saling mengimbangi hanya karena multinational company memiliki transaksi yang bergerak di banyak mata uang yang berbeda. Kemudian ada argumen diversifikasi pemangku kepentingan. Beberapa orang menganggap bahwa pemangku kepentingan seperti kreditur atau stakeholder atau pemegang saham terdiversifikasi dengan baik, maka mereka akan cukup terlindungi dari kerugian. Itu. Namun banyak perusahaan multinasional yang juga terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar, sehingga sulit untuk membangun portofolio saham yang terdiversifikasi akan diisolasi oleh pergerakan nilai tukar itu sendiri. Kemudian yang terakhir, tanggapan dari multinational company, yaitu hedging terhadap pergerakan nilai tukar dapat mengurangi ketidakpastian arus kas di masa depan. Proses lindung nilai ini dapat menstabilkan pendapatan dan beban dari multinational company itu sendiri. Mungkin cukup saya menjelaskan materi lanjutan tentang manajemen exchange exposure
yang mulai dari awal sudah dibahas mengenai perbandingan, terus apakah kita perlu mengantisipasi exposure falas itu sendiri. Kemudian yang barusan saya jelaskan tentang relevansi resiko falas. Mungkin cukup akan diteruskan oleh teman saya mengenai materi ini lebih lanjut. Semoga presentasi yang saya jelaskan barusan bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin dari teman-teman yang ingin mengoreksi atau memberi tanggapan bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih.